Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri Rahmani dengan NIM 63240612 dari kelas 63.4A.01 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai PPh pasal 2126 serta menginput data pajak yang telah saya hitung ke dalam aplikasi. Baik, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat file Excel perhitungan. Di sini ada rekapitulasi gaji pegawai tetap yang terdiri dari nama pegawai, NPWP, NIK, status, jabatan, gaji pokok, tunjangan PPh, tunjangan jabatan, total tunjangan, penghasilan bruto yang didapatkan dari gaji pokok ditambah total tunjangan. Lalu ada bagian pengurang yang terdiri dari biaya jabatan, iuran pensiun, iuran THT. Lalu di total pengurangnya. Selanjutnya ada penghasilan neto per bulan, penghasilan neto disetahunkan, PTKP, PKP, PPh 21 per tahun, dan PPh 21 per bulan. Selanjutnya, buat data pegawai tidak tetap seperti berikut. Yang terdiri dari tanggal, nama, keterangan, bukti potong, NPWP, NIK, dan alamat, serta perhitungan. Selanjutnya, untuk bagian SSP, Anda harus menuliskan NTPN baik untuk pembayaran masa PPh pasal 21 dan untuk uang pesangon. Selanjutnya, setelah Anda membuat file Excel perhitungan ini, setelah itu Anda membuka file, lalu Anda membuka disk PC, Windows, lalu klik program files, DJP, lalu klik ESPT masa 2126-2014, lalu klik DB. Di DB kosong ada file seperti berikut. Klik yang paling atas, copy yang paling atas, pindahkan ke file. Saya pindahkan file ke tugas, continue, dan tunggu. Setelah telah ke copy paste ke dalam file yang Anda inginkan, rename nama menggunakan PT Abadi Jaya. Selanjutnya, Anda harus membuka aplikasi ESPT. Setelah seperti ini, Anda klik database, pilih database, Anda pencet ganti folder jika database belum tertera. Dikarenakan database saya sudah tertera, maka tinggal klik PT Abadi Jaya sebanyak 2 kali. Dan akan muncul seperti ini dengan password 1, 2, 3. Lalu klik login. Silakan mengisi NPWP terlebih dahulu, lalu Anda harus mengisikan NPWP perusahaan yang tertera dalam Excel, yaitu bagian ini. Lalu copy NPWP yang telah Anda ketik dalam file, lalu klik simpan. NPWP berhasil disimpan, lalu klik OK. Masukkan nama PT. PT Abadi Jaya. Selanjutnya, Anda ketik alamat PT Abadi Jaya, yaitu Jalan Grogol, Petamburan, No. 45 Jakarta Barat. Anda copy bagian ini, lalu masukkan ke dalam data di sini, masukkan nomor telepon yang telah tertera, lalu masukkan email, dan masukkan NPWP penanda tangan.
Selanjutnya, copy lagi untuk nama penanda tanganan. Setelah semua ini telah terisi, klik simpan. Dan akan muncul profil berhasil disimpan. Klik OK. Selanjutnya, ketik pilih SPT buat SPT baru. Dengan masa SPT yaitu tahun Januari 2021. Lalu klik buat SPT. SPT berhasil dibuat, lalu klik OK. Selanjutnya untuk isi SPT, yang pertama adalah daftar pemotongan pajak 1721 strip I, yaitu pencet 1 masa pajak. Bagian ini digunakan untuk memasukkan data pajak pegawai tetap. Untuk menambahkan data, klik tambah. Lalu masukkan NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, PPh dipotong, dan klik simpan sesuai data yang telah dibuat di Excel. Untuk bagian ini, jika ada data yang harus di-input lagi, ketik yes. Jika sudah semua, ketik no. Karena di sini saya akan memasukkan beberapa data lagi, saya akan klik yes. Berikut adalah data terakhir yang saya punya untuk daftar pegawai tetap, lalu klik simpan, dan pada bagian ini klik no untuk menyelesaikan. Selanjutnya, tertera beberapa karyawan yang telah terdaftar di PT Abadi Jaya sebagai pegawai tetap. Sebagai berikut datanya. Selanjutnya di sini ada total jumlah penghasilan bruto sebesar 74.800 dan total jumlah PPh yang dipotong 2.610.991. Lalu kita klik tanda close. Selanjutnya isi SPT ke daftar bukti potong tidak final untuk digunakan pegawai tidak tetap. Lalu klik baru. Selanjutnya akan tertera seperti ini. Dan di sini ada nomor bukti potong. Kita ke Excel, ke bagian sheet pegawai tidak tetap. Kita perbesar. Di sini ada transaksi 1 atau data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Untuk bukti potong 1.3 strip 01.21. Selanjutnya, di sini nomor bukti potong itu 1.3 strip 01.21, berarti data yang telah tadi saya tunjukkan. Lalu klik NPWP. Copy NPWP, lalu di sini namanya adalah Anjar. Kita copy, NIK-nya sebagai berikut, kita copy juga, dan alamatnya Depok. Setelah itu, Anjar ini merupakan pegawai tidak tetap yang menerima upah sekaligus, yaitu menggunakan kode objek pajak 21/100/03, yaitu upaya pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Klik.
Oke. Selanjutnya, masukkan penghasilan bruto yang diterima oleh Anjar, yaitu sebesar 2 juta rupiah selama 4 hari. Lalu, continue. Ini tidak bulanan. Ini dalam 4 kali. Klik selesai. Terus, isi di bagian ini jumlah penghasilan bruto yaitu tadi 2 juta. Dasar pengenaan pajaknya adalah 450.000. Kita copy. Lalu untuk PPh dipotongnya adalah 10.000. Setelah itu, klik tanggalnya kita atur, yaitu di sini tertera tanggal 4 Januari 2021. Berarti kita atur di sini tahun 2021 bulan Januari tanggal 4. Setelah sudah, kita klik simpan. Lalu klik yes. Dan langkah-langkah ini sama seperti langkah sebelumnya, memasukkan seluruh data secara berulang. Baik, untuk Firman, ini kasus untuk membayar fee akuntan. Akuntan termasuk tenaga ahli, berarti kode objek pajaknya adalah yang nomor 21/100/07, yaitu imbalan kepada tenaga ahli. Lalu masukkan jumlah penghasilan bruto yang didapatkan oleh Firman, yaitu sebesar 35 juta rupiah. Masukkan akumulasi penghasilan kena pajak, yaitu 17.500.000, yaitu didapatkan dari 50% dikali 35 juta. Selanjutnya di sini masukkan tadi 35 juta. Dasar pengenaan pajak itu adalah 17.500.000. Lalu untuk PPh dipotongnya 875. Oke. Lalu klik simpan. Untuk kasus Rama yaitu membayar hadiah individu. Untuk kasus Rama itu tinggal mengklik 21.113, yaitu imbalan kepada peserta kegiatan. Lalu masukkan penghasilan bruto yaitu sebesar 4 juta. Dan langsung terhitung, yaitu PPh dipotongnya 200. Dan tanggalnya 14 Januari 2021 sudah benar, klik simpan, klik yes. Lanjut untuk data selanjutnya yaitu Kamil. Untuk kasus Kamil yaitu memberi komisi, berarti kode objek pajaknya adalah 21.100.09, yaitu imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Masukkan penghasilan bruto yaitu sebesar 1 juta rupiah. Dasar pengenaan pajaknya adalah 500 yang didapatkan dari 1 juta dikali 50% dan akan terkena tarif 5% dan PPh dipotongnya 25.000 seperti perhitungan. Setelah benar, ganti tanggal yaitu tanggal 23 Januari 2021. Simpan. Berikut adalah data terakhir untuk bukti potong 1.3/01.21, yaitu Anggoro dengan NPWP-nya sebagai berikut.
Untuk kasus Anggoro itu membayar honorarium itu sama seperti kasusnya Kamil, yaitu dengan kode objek pajak 21109, yaitu imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Selanjutnya masukkan penghasilan bruto Anggoro yaitu sebesar 100.500.000 dan biaya kena pajaknya 7,5 dan tertera seperti ini. Lalu ganti tanggal ke tanggal 26 Januari 2021. Klik simpan. Dikarenakan ini adalah data terakhir, maka sama seperti sebelumnya, klik no untuk menyudahi pengisian data. Lalu tertera data seperti berikut, ada data Anjar, Firman, Rama, Kamil, dan Anggoro. Dengan total jumlah penghasilan brutonya 43.500.000 dan total jumlah PPh dipotongnya 1.147.500. Lalu close. Untuk mengisi data terakhir dalam pegawai tidak tetap dengan bukti potong 1.4/0121 yaitu milik Indra, itu digunakan dengan cara isi SPT, daftar bukti potong, klik final, selanjutnya klik baru untuk menambahkan data Indra. Masukkan NPWP Indra. Untuk kasus Indra itu merupakan mantan karyawan yang membayar pesangon. Dengan kode 21401/01 yaitu uang pesangon yang dibayarkan sekaligus dengan penghasilan brutonya 55 juta. Tarifnya 5%, maka PPh yang dipotong adalah 250.000. Seperti berikut. Lalu klik simpan. Karena untuk bukti potong 1.4/01.21 hanya satu data pajak, klik no. Baik, selanjutnya untuk melihat SPT, klik SPT induk 1721 dan akan tertera seperti ini. Di sini ada jumlah penghasilan bruto dengan hasilnya 118.300.000 dan jumlah pajak penghasilan dengan nominal 3.758.491 rupiah. Selanjutnya ada di bagian B2 perhitungan PPh sebagai berikut. Di lampiran C ada objek pajak final. Di lampiran D ada lampiran, yaitu ada formulir 1721 untuk satu masa pajak, formulir 1721 2, formulir 1721 halaman ketiga. Selanjutnya untuk pernyataan dan TTD pemotong itu diisikan dari data Iwan Jaya yang tertera pada bagian berikut. Untuk tanggal di sini gunakan 29 Januari 2021. Lalu klik simpan. Klik OK. Close. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengisian SSP dengan cara klik isi SPT. Daftar SSP akan muncul seperti ini. Klik tambah. Klik kode akun pajak 411121, kode jenis setorannya 100, lalu tanggal 10 Februari 2021. Selanjutnya, NTPN yang pertama adalah untuk PPh tidak final, itu NTPN-nya sebagai berikut, yaitu segini. Kita copy, kita masukkan, lalu jumlah PPh yang disetornya adalah 3.758.491. Lalu klik simpan. Karena ada 2 SSP, kita klik yes.
Ini 411121. Ini tanggal 10 Februari 2021. NTPN-nya yang ini. Dan jumlah yang disetornya adalah 250.000. Klik simpan. Dikarenakan data SSP-nya cuma 2, hanya 2, berarti klik no untuk menyelesaikan pengisian data SSP. Tertera seperti ini data SSP-nya. Close. Baik, telah selesai langkah-langkah kita sampai dengan pengisian SSP, dimulai dari tadi data pegawai tetap sampai bagian terakhir yaitu pengisian data SSP. Semoga dengan video ini dapat membantu kalian mengisi SPT menggunakan aplikasi ESPT 2126 dan semoga dapat mudah dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.